Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ardi, Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran, dan jika Allah menetapkan amron terhadap sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka pastilah Allah mengucapkan kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah sesuatu itu. Kemarin kita telah mendiskusikan ayat 116 ketika ada perkataan dari orang-orang musyrik itu Allah memiliki anak. Jadi waqalu takhadallahu walada. Orang-orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik itu ada orang-orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Padahal subhanah, maha suci Allah dari hal-hal yang demikian. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa di surat Al-An'am itu badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak padahal dia tidak punya pasangan? Itu kan alasan yang logis ya. Alasan yang logis, bagaimana Allah punya anak, pasangan saja tidak ada. Kemarin ya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa tauhid dalam keyakinan kita, tauhid itu kan dari namanya saja sudah mengesahkan Allah. Ilmu mengesahkan Allah. Jadi Allah itu Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad, dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakan oleh sesuatu apapun. Lam yalid walam yulad, itu kan sudah sangat jelas. Allah itu lam yalid berarti tidak beranak dan tidak diperanakan oleh siapapun. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan dia tidak seperti apapun. Jadi jangan pernah bayangkan Allah itu seperti apa yang hasil dari bayangan kita. Kan biasanya kan bayangan kita itu dipengaruhi oleh persepsi kita kan. Persepsi itu dipengaruhi oleh tingkat empirisme kita gitu. Jadi ada sesuatu yang pernah kita lihat, kita rasakan, kita pernah menyaksikan, itu mempengaruhi pikiran kita. Itu digunakan untuk membayangkan wujud Tuhan. Nah, itu nggak bisa. Tidak akan pernah bisa. Bahkan untuk melihat pun tidak mungkin. Ada juga orang-orang yang ketika bertemu dengan orang lain atau sosok yang kok seperti memiliki sifat-sifat ketuhanan. Seperti memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kemudian dilabeli itu dengan anak Tuhan. Jangan-jangan ini tangan kanannya Tuhan. Jadi Tuhan punya
tangan kanan. Wa ja'alu lillahi syuraka al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Orang-orang itu kadang menganggap jin itu menjadi sekutunya Allah. Hanya gara-gara ada beberapa jin yang seperti memiliki kelebihan. Umpamanya kita di tengah-tengah kesulitan hidup, sulit ekonomi, hidup banyak hutang, terhimpit lah. Kemudian ada yang bisikin, tinggal ke sana saja itu mudah, ke Gunung Kawi saja nanti dikasih. Pas ke sana benar diberi, benar. Setelah ke sana menyerahkan tumbal, biasanya kan ujug-ujug di bawah sajadahnya sudah banyak uang. Di bawah kasurnya banyak uang, segala perusahaannya lancar. Itu bukan sifat ketuhanan. Karena Allah ngasih izin. Jadi jin dari bangsa iblis itu kan wastafziz manistato taminhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal aulad wa idhum. Itu di surat depan Al-Isra. Jadi jin itu, iblis ya dalam hal ini, itu diberi izin oleh Allah untuk wastafziz manistato taminhum bisautika. Pertama, iblis itu diberi izin oleh Allah memperdaya manusia dengan suara. Dengan suara. Maka jangan salah, kalau kita pengen suara bagus, jin sana, ke iblis sana. Artis-artis Hollywood, kemarin terbuka di file Epstein itu kan, ternyata aktris-aktris ternama Hollywood, bagaimana dia pengen suara bagus, muja iblis. Saya mendengarnya suaranya kayak suara apa ini nggak kena. Tapi bagi orang yang penganut setan, itu merdunya luar biasa. Coba kita mendengarkan suara siapa itu yang lami sekarang, umpamanya Adelia apa itu yang orang Eropa itu, Lisa Blackpink. Bagi penganut-penganut yang memang tidak bertuhan Allah, itu dia merdunya luar biasa. Saya kok mendengarnya sama saja semua. Karena catatan pertama dari Allah itu, perdayakan mereka dengan suaramu. Maka kemarin di file Epstein itu ternyata banyak aktris-aktris itu penyembah Baal, penyembah iblis. Jangan kaget kalau aktris-aktris di tengah-tengah dia konsernya pakai kostum bertanduk. Karena memang diperintahkan oleh iblisnya. Satu ya. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Maka kerahkanlah pasukanmu dengan berkuda dan berjalan kaki. Artinya iblis ini punya pasukan untuk segala jenis level. Jadi iblis ini punya pasukan khusus level pejabat, khusus level ulama untuk menyesatkan pemimpin-pemimpin, kepala keluarga. Dia punya pasukan-pasukannya. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, dengan pasukan-pasukan yang berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, dikerahkan semua. Maknanya itu berarti dia ke segala level manusia dia bisa masuk. Wasyarikhum fil amwali wal aulad wa idhum. Mereka diberi juga izin untuk bisa bersekutu dengan manusia dalam harta benda dan anak. Ada spesial dukun-dukun yang tidak hanya bisa memberikan harta lewat iblis-iblis, tapi untuk anak. Pengen punya anak, Bu,
Nggih, Mbah, sudah puluhan tahun nggak punya anak. Terus dimandikan, dijampe-jampe, diberi persyaratan, punya anak. Kalau nggak punya anak aja, ya sudah saya yang bikin anak. Waduh, cabul itu. Loh, Mbah kok sudah setahun ini nggak punya anak terus tetap aja. Wah ya sudah saya yang bikin anak. Karena memang bisa bersekutu dalam harta dan anak. Wasarikum fil amwali wal aulad. Jadi kalau ada iblis-iblis yang bisa memberikan seolah-olah memberikan harta, memberikan anak, itu bukan dia punya sifat ketuhanan. Itu hanya dia diberi izin oleh Allah untuk menggoda manusia, menguji manusia sejauh mana dia menjadi hamba Allah. Nah, itu loh. Jadi saya waja'alu lillahi syuraka al-jinnah. Mereka itu orang-orang musyrik itu menjadikan jin itu dianggap sekutu Tuhan. Jangan gara-gara dia seperti bisa memberikan janji-janjinya sehingga seolah-olah dia punya sifat ketuhanan. Tidak sama sekali. Itu kemarin ya sudah kita bahas. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Nah, ini penting. Ada khalaqas samawat, ya kan? Allah mencipta. Khalaqo. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi ada badi'us samawati wal ard. Badi'us sama-sama pencipta. Perbedaannya kalau khalaqo Allah menciptakan manusia, menciptakan bapaknya, menciptakan anaknya, menciptakan cucunya, khalaqo. Dia menciptakan sesuatu yang sudah pernah diciptakan lagi, namanya khalaqo. Lebih umum. Kalau badi'u itu menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Jadi belum ada, Allah ciptakan. Nah, itu badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan sesuatu, menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada langit dan bumi. Bedanya badi'u sama khalaqo. Nah, yang aneh itu dalam Ibnu Katsir. Di kitab Ibnu Katsir ini, mungkin ini sebenarnya Ibnu Katsir sedang mencari catatan atau pernyataan yang berkaitan dengan bid'ah. Kan kemarin sempat saya sampaikan kita akan bahas tentang bid'ah di ayat ini. Saya bertanya-tanya kenapa Ibnu Katsir mencari pembenaran ini. Sampai kata-kata badi'us samawati wal ard itu kan sifat Allah. Allah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada. Tidak ada satupun yang bisa menciptakan langit dan bumi. Maka badi'u itu penciptaan yang belum pernah ada. Kemudian saya baca di tengahnya itu dikaitkan dengan bid'ah oleh Ibnu Katsir. Seakan-akan kan mencari pembenaran, mencari pernyataan. Kenapa harus mencari pernyataan? Karena bid'ah ini tidak ada dalam Al-Quran. Pahami dulu itu. Jadi kata-kata bid'ah itu bid'ah ya. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam pengertian bid'ah yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Bid'ah itu kan kulla muhdasah. Setiap segala sesuatu yang baru. Namanya bid'ah. Kan populer sekali itu. Sampai dijadikan alat propaganda dan saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Padahal di Al-Quran tidak punya pernyataan. Nah, karena tidak ada pernyataan dicari-cari. Supaya ada benang merahnya. Nah, ini metodologi. Kan pernah saya sampaikan. Dalam beragama itu
Dalam Al-Quran itu ada pernyataan, ada penjelasan. Penjelasan itu mesti kan punya benang merahnya dalam pernyataan. Kalau pernyataannya tidak ada, tidak mungkin ada penjelasan. Setiap undang-undang kan begitu. Ini harus lebih fokus. Umpamanya gini. Di Al-Quran Allah bercerita tentang sholat. Maka akan ada penjelasan tentang sholat. Allah berpesan tentang haji. Maka haji pasti ada penjelasannya dalam Al-Quran. Tetapi kalau pernyataannya saja tidak ada, maka penjelasan pasti tidak ada. Karena penjelasan itu benang merahnya harus ada dalam pernyataannya. Umpamanya dalam Al-Quran ada zakat. Dalam catatan hadis ada penjelasan zakat. Kan bisa diterima. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan agama itu harus memiliki pernyataan dalam Al-Quran. Maka sejauh-jauh penjelasan ulama, penjelasan dalam sebuah hadis, itu bisa diterima karena pernyataannya ada. Sederhana ya, sederhana. Lah bid'ah ini tidak ada. Terus mau bagaimana kita menjelaskan tentang bid'ah? Ya kan? Yang ada itu adalah kebohongan. Yang ada adalah membuat kebohongan terhadap Allah. Gini, persoalannya kan gini. Bid'ah itu kalau kita telusuri, itu ada runtutannya itu sejak zaman Nasrani. Jadi yang pertama menggunakan istilah bid'ah itu orang-orang ahlul kitab. Bid'ah itu untuk memberangus kreativitas manusia. Kayak ginilah. Gereja itu menganggap bumi ini poros dari tata surya. Tetapi Galileo menganggap bumi itu bukan pusat. Pusat itu matahari. Gereja tersinggung. Itu bid'ah. Paham ya? Jadi kreativitas dalam berpikir manusia itu diberangus dengan istilah bid'ah. Supaya otoritas gereja, otoritas ahli agama tidak kalah gitu loh. Tidak rusak. Itu bid'ah. Itu di zaman ahlul kitab dulu. Itu menular ke orang-orang Islam. Jadi orang Islam itu kalau kira-kira ada yang nanti itu merusak pendapat-pendapat ulamanya, itu kan gampang, bid'ah. Datanglah hadis kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Sekarang gini contohnya. Dalam Al-Quran ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan menjadi dzikir. Disebut sampai kalimah thayyibah. Dan Allah tidak pernah tidak pernah mengatakan ayat ini harus spesifik dibaca saat apa? Tidak pernah kan? Dzikirlah dengan la ilaha illallah. Fasabbih bismi rabbika. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Umpamanya. Itu kan menjadi alasan bagi ulama. Ada ulama-ulama yang pengen bilangannya cepat. Bertasbihnya. Dia cukup Allah, 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 Allah. Tapi itu menjadi dianggap bid'ah ketika itu tidak dilakukan oleh ulama-ulama. Mereka berpatokan, Rasulullah tidak pernah Allah, Allah. Ya kan? Harusnya subhanallah gitu loh. Harusnya alhamdulillah. Padahal fasabbih bismi rabbik. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan. Allah saja kan berarti cukup. Nanti dulu.
Maksud saya itu begini, kayak la ilaha illallah tadi. Allah menganjurkan kita berzikir, salah satunya dengan la ilaha illallah. Itu bebas dibaca kapan saja. Lah kok ketika ada orang meninggal, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kok dilarang? Ya kan? Alasannya apa? Tidak ada contohnya dari Nabi. Masya Allah. Jadi bid'ah ini sebuah konsep yang apa bagi saya kacau. Bagi saya itu kacau konsep bid'ah itu. Pertama dari segi pernyataan tidak punya sambungannya dengan Al-Quran. Yang kedua, definisinya itu menjadi kacau ketika bid'ah dijadikan alat untuk melarang. Padahal ya, sebuah larangan itu akan menjadi larangan ketika ada larangannya. Tidak sembarangan. Apa larangannya? Al-Quran punya istilah dengan istilah haram. Paham ya? Kalau malu sama kaidah Yunani kita. Nullum delictum nulla puna. Apa namanya ya? Yang Pak Mahfud MD itu pas lagi berdebat di DPR itu kan menggunakan itu. Dia habisi itu orang-orang DPR. Nullum delictum nulla puna sene paraira terus lege puena. Susah bahasa ini ya, bahasa Latin itu. Itu menunjukkan bahwa sebuah larangan itu akan menjadi larangan kalau ada larangannya. Selama tidak ada larangan bebas. Kayak Pak Mahfud MD mau masuk WC, ceritain gitu di DPR itu kan. Apa saya terus, oh Pak Mahfud jangan masuk WC. Loh, siapa yang melarang saya masuk WC? Kan tidak ada larangannya. Ketika tidak ada larangannya ya boleh dilakukan. La ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Tidak pernah ada larangan, jangan kau bacakan saat ada yang meninggal. Jangan dibaca setelah sholat, kan nggak ada. Yang ada, berzikirlah dengan la ilaha illallah. Berarti kapanpun, dalam situasi apapun. Paham ya? Ini saya ingin membongkar kekacauan teologi, teori bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang aneh. Ditimpakan larangan, tidak ada larangannya. Al-Quran punya istilah sendiri untuk larangan. Itu namanya haram. Ya kan? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kan jelas. Sungguh diharamkan bagi kalian. Dilarang. Itu tegas. Nah, bid'ah itu secara konsep menjadi absurd, menjadi cacat. Bagi saya terserah ini nanti diskusikan. Karena apa? Bid'ah paling besar itu sebenarnya malah penulisan hadis yang dipakai untuk menghantam kita. Kalau mereka konsisten ya, muhdasah itu kan dianggap bid'ah itu sesuatu yang tidak ada zaman Rasul. Tidak ada zaman Rasul. Saya kan sakit hati. Masjid itu loh bagi orang-orang tertentu dianggap mimbar untuk imam ini. Apa namanya ini kalau buat pengimaman ini loh. Karena di Arab itu kan orang Arab itu tuna peradaban. Mau saya bilang gitulah. Tanpa peradaban, jahiliyah. Jadi kalau bikin bangunan ya kotak saja. Ya kayak Ka'bah itu kan kotak saja. Sementara peradaban bangsa kan berlainan. Masuk dia ke Mesir, masuk dia ke Turki, masuk ke Asia. Orang menempatkan satu tempat untuk imam. Gara-gara itu tidak ada di zaman Rasul, bid'ah. Ini loh tempat imam gini bid'ah. Aneh kan? Padahal tidak pernah ada larangan dari Allah menempatkan tempat imam. Kalau tidak ada larangan, kenapa dilarang? Itulah saya bilang. Penulisan hadis itu kan tidak ada zaman Rasulullah.
Tidak ada zaman sahabat. Dilakukan. Jadi sesuatu yang dipakai menghantam orang Islam lain sebenarnya lebih bid'ah. Paham ya? Bukan saya tidak suka hadis, hati-hati. Jadi kadang mereka menghantam muslim lain dengan hadis yang sebenarnya itu diproduksi menjadi sebuah bid'ah menggunakan terminologi mereka. Ya kan? Menggunakan definisi mereka sendiri. Maka jangan salah, itu menjadi sumber kekacauan dalam beragama ketika pada akhirnya sekarang terjadi kan. Iran yang membela Palestina, Iran yang membela bangsa-bangsa Islam dianggap kafir. Coba, Dr. Atian Ali, MA di Bandung, itu membuat gerakan anti Syiah, Anas Pak. Saya zaman mahasiswa dulu masuk. Anti Syiah, kafir. Kafirnya dari mana? Ya kan? Kalau ideologi Al-Quran kan merangkul. Perbedaan di antara kita, mazhab, organisasi, cara berpikir kan sudah fakta, banyak sekali. Sudah fakta kan? Faktanya memang begitu, kita mewarisi sudah bermacam-macam. Tetapi Al-Quran dengan sangat elegannya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasobiin man amana billahi wal yaumil akhir. Dirangkul semua. Jadi orang-orang beriman itu ada orang beriman Syiah, ada orang beriman Sunni, ada beriman di kita NU, ada orang beriman di Muhammadiyah. Itu satu grup. Satu grup orang-orang beriman. Jangan saling mengkafirkan. Masya Allah. Jadi kita jadi paham sedikit ya. Jadi mereka itu bid'ah itu, istilah bid'ah itu sebuah konsep yang sangat kacau. Itu bermula dari pertama penularan dari teologi Ahlul Kitab zaman dulu. Yang kedua, bid'ah itu dipakai untuk Arabisasi. Arabisasi itu gini maksudnya. Orang Arab itu bangunannya kotak-kotak. Pengennya seluruh dunia kotak gitu loh. Nah, jadi Arabisasi itu digunakan bagaimana supaya seperti Arab semua. Nah, harus sama. Nah, kalau tidak sama bid'ah. Jadi gini. Jadi yang ingin saya sampaikan, karena ini saya tergoda oleh kenyataan dalam kitab Ibnu Katsir, ayat ini ditarik ke penjelasan bid'ah. Wa minhu yuqalu li syai'in al-muhdasah bid'ah. Kama jaa fi sahih Muslim, fa inna kulla muhdasah bid'ah wal bid'ah ala qismaini. Al-ayat. Jadi ditarik ke masalah bid'ah, ini kelihatan sekali Imam Ibnu Katsir pengen mencari pembenaran tentang bid'ah supaya tampak ada benang merahnya. Padahal sangat berbeda. Badi'us Samawat itu kan bercerita tentang penciptaan Allah terhadap sesuatu yang tidak ada contohnya. Ya kan? Coba, sekarang saya tarik lagi nih. Mereka menggunakan istilah yang dimiliki oleh Al-Quran. Itu kan sebuah, apa namanya ya kalau gitu itu. Jadi dia memperkosa Al-Quran. Sekarang gini, istilah hadis saja. Coba di Al-Nisa. Allahu la ilaha illahu. Bawahnya. Waman asdaku minallahi hadisa. Siapa lagi yang lebih benar hadisnya daripada Allah. Waman asdaku minallahi hadisa. Hadis saja itu kan istilah Al-Quran.
Coba. Wawailul lil mukadzibin fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Itu kalau baca surat Al-Mursalat hampir sama dengan surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di Al-Mursalat coba dibuka di penghujung surat juz 29. Wawailul lil mukadzibin. Artinya apa? Yang ada dalam istilah keluaran itu kadzib. Orang yang berbohong atas nama Allah. Itu berat, Pak, berat. Jadi sudah istilah yang berbeda. Yang satu menggunakan istilah bid'ah, padahal Allah sudah punya istilah sendiri untuk menunjukkan seseorang yang mengada-adakan sesuatu. Itu adalah mukadzibin. Orang yang berbohong atas nama Allah. Di surat Daud, waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiba. Tidak ada yang lebih jahat daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka semua akan dihadapkan di depan Tuhan mereka. Diperhatikan. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad haula illadina kadabu 'ala rabbihim. Kemudian ketika mereka dihadapkan, Allah menghadirkan saksi-saksi. Wa yaqulul ashhad haula illadina kadabu 'ala rabbihim. Mereka itu pembohong, ya Allah, itu pembohong semua. Coba di depan Allah. Saya itu kalau baca itu ngeri, Pak. Seolah-olah kalau ustadz nih, ustadz, kiai, ulama, ajengan, itu satu kaki di neraka, satu kaki di surga. Kenapa? Karena kalau saya saja, kenapa saya tidak berani mengajarkan yang lain? Karena bagaimana di depan Allah nanti? Kan orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan kan. Kalau saya umpamanya mengajarkan kitab lain, nanti di depan Allah bagaimana? Karena agama ini milik Allah. Paham ya? Kalau umpamanya saya mengajarkan Al-Quran, si Mabrul tuh ngomong apa wae, biar ngajar apa wae. Oh leres ya Allah, ngajar ke Quran. Kan penak. Daripada Mabrul biar ngajar ke apa. Orang genah. Oh ya pembohong Mabrul tuh ngajari mujarobat. Bagaimana malunya saya. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan di depan Allah, diminta pertanggungjawaban. Nah ini saya nun sewu, saya tidak akan memasuki hal-hal lain selain Al-Quran. Karena tidak ada yang lebih jahat daripada orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Kan orang kalau mengajarkan sesuatu atas nama agama, kan pasti ujungnya kan Allah. Orang menganggap yang dia katakan adalah pesan Allah. Ternyata bukan pesan Allah. Bagaimana? Ya kan? Saya bercerita tentang Dajjal, gampangannya kan gitu. Padahal Allah tidak pernah bercerita tentang Dajjal sedikit pun. Dan pas diadili di depan Allah bagaimana? Mungkin ngarang. Nah, ngarang kan? Agama milikmu apa milik Allah? Coba. Maka saya bilang. Berarti maksudnya begini tadi. Kalau untuk agama harus jelas. Harus jelas. Kalau misalkan tidak jelas, lebih baik jangan diceritakan. Artinya ngarang gitu. Jadi agama ini milik Allah. Kitabnya jelas ada. Maka sampaikanlah pesan Allah. Kecuali kalau judulnya kita sedang tidak bercerita tentang agama. Bercerita tentang teknologi, bercerita tentang matematika, tentang sains. Nah, itu kan monggo. Tapi ketika orang itu menjadi penganjur agama, menjadi pendakwah, maka yang disampaikan harus pesan Allah. Karena pertanggungjawabannya juga di depan Allah. Berarti Pak, jadi sebenarnya seperti umat Nasrani itu yang membuat tandingan Injil atau misalkan kata-kata dirubah
itu seolah-olah mereka itu mengarang selain firman Tuhan tadi. Intinya bahwa kalau orang bicara tentang agama, agama itu punya Allah. Berarti yang disampaikan adalah pesan-pesan Allah. Berkaitan dengan akidah, syariah, ubudiyah, itu kan Allah yang atur semua. Kalau kemudian kita mencari dari yang lain, berarti kan bukan dari Allah. Berarti itu pertanggungjawabannya depan Allah. Itulah yang disebut mimmaniftaro 'alallahi kadiba. Orang-orang yang membuat kedustaan kepada Allah. Jadi itu istilah Al-Quran. Nah, ada kelompok-kelompok yang menggunakan istilah bid'ah. Padahal bid'ah terbesar itu ketika Al-Quran. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Petunjuk itu petunjuk Allah. Allah melarang orang beriman meminta perlindungan kepada Yahudi dan Nasrani. Ketika orang-orang di Arab sana meminta perlindungan kepada Amerika dan Israel, apa itu bukan bid'ah? Menggunakan terminologi mereka sendiri. Apakah Rasul pernah minta perlindungan ke Yahudi? Yang ada Rasul melindungi Yahudi. Apakah Nabi pernah minta perlindungan ke orang kafir? Tidak pernah. Tapi kenapa ulama-ulama Arab ada yang berani mengatakan itu boleh? Itu bisa dilakukan. Masya Allah. Ya kan? Pangkalan militer didirikan di setiap negeri Arab. Itulah bid'ah terbesar. Ya kan? Nah, jadi kembali bahwa bid'ah itu secara konsep tidak memiliki benang merah terhadap Al-Quran. Yang ada bid'ah itu digunakan sebagai alat untuk memberangus kreativitas manusia. Padahal manusia ini kan pasti akan mencari hal-hal baru dalam kehidupannya. Umat Islam terbelakang karena itu direpresi dengan bid'ah. Ketika kita menggunakan Facebook baru, kenapa teknologi Facebook ditemukan orang Yahudi? Karena kita belum apa-apa sudah ada bid'ah. Iya kan? Orang KB saja itu loh, orang KB itu sebutnya bid'ah. Loh, bagaimana? Kalau didesak mereka perdebatan, itu dalam hal agama saja. Coba kamu bilang dalam hal agama kalau mau jujur. Kan tidak. Pada akhirnya kan kendaraan, teknologi pesawat, teknologi segala macam tidak ditemukan oleh orang-orang beriman. Kenapa begitu? Karena direpresi dengan kata-kata bid'ah. Itu penyeragaman Arab itu. Bayangkan orang Arab menganggap bahwa pakai baju jubah itu lebih sunnah. Ya kan? Berhadapan dengan orang Jawa yang suka sarungan. Coba, pengennya itu disamakan semua berjubah. Tidak bisa. Sampai ada kata-kata mereka, saya tidak yakin sama sekali itu dari Nabi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum itu bagian dari mereka. Pada kenyataannya semua manusia saling meniru. Ya kan? Itu sudah sifat manusia saling meniru terhadap sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih efisien, sesuatu yang lebih bagi mereka lebih nyaman kan gitu. Masa gara-gara mantasabah biqaumin faminhum kita sarungan, orang Eropa bercelana, kita tidak bisa bercelana, kan aneh. Kalau bercelana berarti orang Eropa, kan aneh. Nah, banyak sekali baca Al-Fatihah. Itu langsung ulamanya di Bayangkan sampai berani gini, Pak.
Nahdlatul Ulama dolun, Muhammadiyah dolun, semuanya dolun semua. Itu gara-gara konsep bid'ah yang kacau. Pada akhirnya umat menjadi berpecah, masing-masing mazhab saling mengkafirkan, bukan merangkul. Bahkan mereka tidak bisa membuktikan keimanan mereka. Ada mazhab lain yang bisa membuktikan keimanannya, tetap saja disebut kafir. Dia tidak merasa bahwa dirinya jangan-jangan yang kafir. Ya kan? Banyak lagi yang mau saya ceritakan sebenarnya. Jadi betapa konsep bid'ah ini menghancurkan, merusak agama. Maka kalau kemudian satu kelompok dalam Islam itu dianggap takfiri, dianggap menghambat, ya betul. Bayangkan ketika orang-orang itu menganggap hujan itu dari langit. Ketika disampaikan itu dari awan, itu menjadi kafir. Padahal di Al-Quran, hujan itu keluar dari sela-sela awan. Memang langit itu artinya sama itu angkasa. Jadi hujan itu turun dari angkasa. Jangan menganggap langit yang tidak kelihatan itu dari sana hujan. Masya Allah. Kita kalau naik pesawat hujan di bawah kelihatan. Gimana? Kalau kita di pesawat kan ngelihat hujan tuh. Lagi hujan di sebelah sana. Kan kelihatan. Ada kan orang-orang, saya dengar sendiri langsung. Jadi betapa gara-gara hujan, kita menyebut hujan itu dari awan, itu dianggap kafir. Padahal di Al-Quran ada. Berarti betapa dia tidak pernah mau membaca Al-Quran. Tidak pernah mau mempelajari Al-Quran. Seakan-akan dia punya kitab suci lain selain Al-Quran. Paham ya? Seakan-akan mereka punya kitab suci lain selain Al-Quran. Jadi diceritakan, jadi itulah Al-Quran itu Masya Allah. Ketika anzala minas sama, turun dari langit, di ayat yang lain ada penjelasannya. Allah kirimkan awan gelap, kemudian keluarlah dari sela-selanya itu hujan. Itu menjelaskan bagaimana turun dari langit. Berarti sama di situ diartikan dengan angkasa. Nah, orang kalau tidak mempelajari Al-Quran tidak ketemu. Tidak ketemu. Jadi stop punya istilah bid'ah untuk sesuatu yang tidak ada larangannya dari Allah. Al-Fatihah itu umul kitab. Mereka tahu. Dia umul kitab. Dia kitabun mubarak. Surat-surat di Al-Quran itu semuanya memberkahi, memberkati, membawa kebaikan. Berarti kalau kita baca Al-Quran, itu Al-Quran akan memberikan kebaikan pada kita. Ya kan? Punya efek kebaikan, punya efek berkah. Bacaan Quran kita itu. Dibacanya kapan saja. Di mana saja. Kemudian ada orang-orang di antara ulama-ulama kita menggunakan itu kalau sebagai pengiring doa. Mugi-mugi seluruh anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang pesantren, yang sedang menimba ilmu, dimudahkan belajarnya oleh Allah ya. Semoga yang sakit disembuhkan. Al-Fatihah. Saya di masjid suka begitu, di masjid Jelenggong ya. Saya kalau mau Jumatan itu saya kasih Fatihah. Terutama yang ngasih sumbangan besar. Biasanya kalau ada orang nyumbang dari hamba Allah, marilah kita doakan untuk orang-orang yang bersedekah pada hari ini. Semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah kasih rahmat. Al-Fatihah. Sebagai bacaan untuk mengiringi sebuah doa. Apa itu buruk? Apa itu ada larangannya? Kan tidak ada. Ketika tidak ada larangannya berarti boleh dibacakan. Paham ya? Jangan mencari-cari, tidak ada di cerita nabinya. Masya Allah terlalu banyak yang tidak bisa kalian ceritakan tentang kehidupan Nabi. Di Al-Quran kita menemukan Nabi itu seorang pengajar yang mengajarkan baca tulis. Di ayat yang kemarin sudah saya bacakan ya.
Jadi Nabi itu seorang guru yang mengajarkan baca tulis. Apa di hadis-hadis itu ada? Yang ada mereka malah memfitnah Nabi itu ummi, Nabi itu buta huruf. Kan aneh itu. Al-Quran wa yu'allimunal kitab, para nabi itu mengajarkan baca tulis. Kok dianggap nabi itu buta huruf? Berarti dia punya kitab lain selain Al-Quran. Jadi kalau kita merujuk pada ada nggak dalam perilaku sehari Nabi? Ya banyak sekali kalian yang tidak catatkan di situ. Di mana adanya? Di Al-Quran. Nah, sejarah hadis juga, di hadis juga tentang Nabi membuat surat ke Persia, ke kan sebuah kebohongan itu tidak akan sempurna. Berarti kalau bisa nulis bisa ini kan. Nah, itu yang disebut teori sebuah kebohongan itu tidak akan sempurna. Salah satunya, Nabi itu korespondensi. Nabi itu biasa bersurat ke Raja Najasyi, bersurat ke Romawi, bikin perjanjian dengan kabilah-kabilah di Madinah. Kalau Nabi tidak bisa menulis membaca, ya gampang dihapusi toh. Nabi bikin piagam Madinah kan berpasal-pasal itu. Piagam Madinah. Masa Nabi gini? Tulis ke. Yang bener ya nulisnya. Lah, pripun? Tulis wae aku ra iso. Umpamane ya, saya nggak bisa nulis, apa nggak diledek di sama lawannya? Oh, nulis ora iso kok. Gawe perjanjian. Piye to Mas, sampeyan nulis maca ora iso kok gawe perjanjian. Nah, itu yang disebut masuk teori sebuah kebohongan itu tidak akan sempurna. Faktual, Nabi itu orang yang pandai membaca dan menulis. Bahkan Nabi Isa yang tidak punya ayah saja diajarkan baca tulisnya oleh Allah. Jadi para nabi itu bukan orang yang buta huruf. Saya sakit hati, Nabi saya disebut buta huruf, betul-betul saya sakit hati. Nah itu loh. Jadi kita harus cerdas, harus kritis. Bukan saya tidak mengimani, tidak percaya pada hadis ya. Karena rukun iman itu hanya ada pada percaya pada Allah, pada malaikat, pada nabi, pada Alkitab, pada kitab kan. Yang percaya kan pada kitab suci Al-Quran. Selainnya itu kan beriman tidak masalah, tidak berdosa. Umpamanya saya tidak percaya satu ungkapan dari orang yang mengatakan itu hadis, saya tidak percaya, tidak berdosa. Karena iman itu pada kitab suci. Jadi jangan bandingkan Al-Quran dengan kitab lain. Ditulisnya aja 200 tahun lebih setelah Nabi meninggal. Kita harus menyeleksi. Makanya kalau kitab-kitab itu isinya adalah tradisi Arab, isinya ya, tradisi Arab, politik Arab, itu isinya. Kebijakan Arab ada di situ. Tapi disandarkan pada Nabi. Maka kita harus kritisi. Paling mudahnya apa? Kalau ada benang merahnya dengan kitab suci berarti bisa diterima. Paham ya? Jadi kalau Al-Quran bercerita tentang zakat, ternyata di kitab itu di makalah Rasulullah ada tentang zakat, masih bisa diterima karena punya benang merah. Tapi yang tidak ada benang merahnya jangan. Takutnya kita mengomongkan. Pahamnya bid'ah ya. Jadi bid'ah itu sebuah istilah yang tidak memiliki benang merah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran punya istilah lain untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ada dari pesan Allahnya. Itu dengan kadzib. Mukadzibin, orang-orang yang berbohong atas nama Allah. Itu nanti akan menjadi presiden buruk ketika orang-orang menyampaikan bukan apa yang disampaikan Allah. Karena akan diadili.
ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka semua ini kiai-kiai, ustadz-ustadz itu akan dihadapkan pada Allah. Karena dia orang menjadi penerus lidah, penerus firman Allah kan gitu, memposisikan sebagai penyebar agama kan, sudah berani sekali. Ulaika yu'raduna ala rabbihim, mereka dihadapkan di depan Allah. Wa yaqulul ashhad, syuhada itu. Jadi syuhada itu orang yang menjadi saksi. Maka saya sering bilang, siapa syuhada? Syuhada itu man ja'a bil haqqi wa saddaqa bihi, orang yang membawa kebenaran, bawa Al-Qur'an dan meyakini kebenaran Al-Qur'an ini, itu jadi saksi. Karena ini standarnya. Umpamanya saya jadi saksi nanti, kan saya bisa tahu orang ini yang berbicara tentang ABCD macam-macam ya. Saya pegangannya Al-Qur'an. Oh, ya Allah, berbohong ini. Dia tidak menyampaikan Al-Qur'an. Paham ya? Jadi ada kelompok nanti, kelompok syuhada. Syuhada itu orang yang membawa kebenaran dan meyakini kebenarannya. Man ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Makanya saya itu berat jadi jadi penyampai agama itu berat. Satu kaki di neraka, satu kaki di surga. Maka sempat kan saya bilang, seandainya saya dipilih, suruh memilih, saya lebih suka diam kok. Lebih suka diam. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya berat. Seandainya saya menyampaikan dari hawa nafsu saya, dari pikiran saya, itu kan sudah menyalahi. Maka semoga saya tetap istiqomah. Yang saya sampaikan pesan Allah saja. Kalian terima atau tidak itu bukan urusan saya lagi. Tapi kalau kemudian ada yang menentang, wah, Ustadz ini sesat, Ustadz besok gak usah ngaji lagi, selesai saya. Kewajiban saya selesai itu. Langsung saya matur nuwun. Berarti di titik itu tugas saya selesai. Saya hanya ingin membuktikan, ya Allah, saya dulu mengaji, saya dapat ini, saya akan sampaikan. Berpuluh-puluh tahun saya diam. Saya mempelajari, menghafal. Tapi saya tidak ingin menyampaikan. Tapi mungkin ini adalah perintah Allah, saya perlu sampaikan. Jadi banyak sekali hal-hal yang mereka hantam, mereka larang dengan kata-kata bid'ah. Padahal larangannya tidak ada. Tidak boleh ada sebuah praktek pelarangan tanpa ada undang-undang yang melarangnya. Kan ada di Al-Quran itu gini, sering saya bacakan kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang iman yang mendahului kami. Itu kan mendoakan kepada orang yang lebih dulu meninggal. Jadi ada doa dalam Al-Quran untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Bapak kita, kakek kita, siapapun. Lah kok kita mendoakan orang meninggal dengan cara tahlilan dilarang, disebut bid'ah, kan aneh. Kalau masalah bacaan-bacaan pengiring itu teknis. Paham ya? Orang baca dulu la ilaha illallah, orang baca ayat kursi dulu, orang baca qul huwallah dulu kan? Itu kan teknis. Bagaimana cara kita mendapatkan berkah dari Allah dengan membaca ayat sucinya. Makanya kalau jurus tahlilan setiap daerah kan pasti beda. Tidak ada bakunya. Nah, gitu loh. Jadi bid'ah itu banyak dilakukan untuk menghantam praktek-praktek keberagamaan yang sebenarnya tidak ada larangannya, perintahnya ada, larangannya tidak ada. Kok bisa-bisa disebut bid'ah hanya gara-gara tidak menemukan dalam catatan sejarah Nabi. Padahal mereka yang pakai jadikan standar bid'ah saja, itu sesuatu yang bid'ah menurut istilah mereka. Wah, saya terpancing karena di Ibnu Katsir ini membahas dalam penjelasannya ditarik ke penjelasan bid'ah. Padahal tulisannya badius samawat.
menunjukkan penciptaan yang tidak ada contohnya. Ini kelihatannya ingin mencari pembenaran terhadap praktek-praktek satu kelompok yang menggunakan istilah bid'ah untuk menghantam yang lain. Padahal bid'ah itu sangat merusak. Istilah bid'ah itu sangat merusak, sangat mengacaukan dalam agama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.